Manajemen Delta, pihak rekrutmen, dan Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu dimintai keterangan oleh Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus kematian terapis Delta yang merupakan anak di bawah umur. Lantas apa hasil pemeriksaan dan penyelidikan sampai sejauh ini? Kita temukan faktanya. Pemirsa, kami sudah bersama dengan Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengetahui seperti apa ya hasil penyelidikan sampai sejauh ini. Bagaimana Bu Kanit sampai sejauh ini hasil pemeriksaan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian? Baik, terima kasih untuk update terkait penyelidikan yang sudah kami dalami dan sudah kita lakukan. Terakhir kami sudah mengirimkan sampel dari organ korban ke Puslap 4. Kemudian untuk hari ini terkonfirmasi juga saksi-saksi yang sudah kami undang sebanyak 3 saksi ya dari pihak rekrutmen, kemudian yang membawahi PT Delta itu sendiri, kemudian dari Dukcapil Indramayu. Artinya pihak yang melakukan rekrutmen ini di luar dari PT Delta, manajemen Delta sendiri? Itu yang sedang kita dalami ya, cuma memang keterangan dari kemarin saksi terakhir itu memang ada PT tersendiri, bukan dari PT Delta ya, jadi ada PT tersendiri, pihak ketiga. Nah, itu yang sedang kita mintai keterangannya, apakah betul, apakah seperti apa prosesnya. Nah, itu yang sedang kita lakukan pendalaman. Oke. Terkait dengan penyebab kematian korban sendiri, apakah sudah ada informasi? Nah, untuk penyebab kematiannya sendiri kita masih menunggu hasil rilis dari Rumah Sakit Polri ya, karena memang SOP-nya juga dari Rumah Sakit Polri harus menunggu hasil pemeriksaan sampel organ itu, karena ingin diketahui apakah ada zat-zat tertentukah yang ada, apakah itu bisa menyebabkan kematiannya juga atau tidak. Makanya hasil kesimpulan dari RS Polri menunggu hasil dari pemeriksaan Puslap 4. Oke, kalau terkait dengan barang-barang bukti yang ditemukan ketika penemuan jasad korban ini kan ada KTP juga yang ditemukan. Apakah KTP ini sebetulnya sama identitasnya dengan korban atau berbeda atau seperti apa sih? Nah, untuk KTP sendiri yang pada saat kita temukan dengan penemuan jenazah ini kan memang setelah kita ketahui, kita coba cek regisnya ternyata kan berbeda. Nah, makanya kita akhirnya mengetahui lah bahwa korban ini ternyata di bawah umur ya. Makanya hari ini kita juga panggil dari Dukcapil Indramayu. Kita sedang mintai keterangannya seperti apa base data yang tercatat di sana, nanti itu akan dibuat terang benderang. Atas nama identitas yang berbeda atau memang KTP-nya palsu? Nah, itu yang masih mau didalami. Kan kita lagi mintain keterangan dulu Dukcapil Indramayu. Oke, tapi sampai sejauh ini dari keterangan yang sudah dikumpulkan kepolisian, yang diketahui oleh kepolisian, apa sih yang menyebabkan korban ini bisa sampai direkrut di Delta? Kalau penyebab kenapa bisa direkrut sih, karena kan ternyata sudah pernah juga ya Bu ya di Delta Bali. Iya, jadi memang kalau bagaimana dia bekerja atau tidak itu terakhir kan memang informasi dari kakaknya atau sebagai pelapor ini memang korban ini ya mencari pekerjaan, kemudian mencari-cari lewat media sosial. Tapi keluarga mengetahui Bu kalau itu adalah tempat spa dan lain sebagainya? Sejauh ini kalau kita tanyakan apakah mengetahui pekerjaan adiknya itu apa, yang bersangkutan ini dari pelapor ini tahu bahwa dia kerjanya sebagai apa, kemudian di mana. Intinya keluarga juga mengetahui lah, monitor ya kerjanya adalah seperti itu. Oke, kalau terkait dengan korban kan dugaannya kabur ya dari tempat kerjanya. Sebetulnya seperti apa sih aktivitas di dalam mes itu? Apakah kemudian para terapisnya ini dibatasi di situ atau seperti apa? Dibatasi atau tidaknya itu kalau korban sendiri kan memang kalau pernyataan ya cerita dengan kakaknya dari bukti chat itu kan memang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini sudah tidak betah, kemudian mau keluar tapi harus ada uang jaminan. Lah itulah yang mendasari kemudian memberangkatkan keluarga ini ataupun pelapor akhirnya mungkin terdorong untuk membuat laporan terkait adanya dugaan tindak pidana TPPO ataupun perlindungan anak ini. Oke, satu lagi Bu, mungkin keterangan awal dari Delta sendiri, mereka mengetahui nggak sih kalau anak ini di bawah umur? Tentunya kalau dari pihak mereka menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui ya kalau yang bersangkutan tuh namanya adalah berbeda dengan KTP, kemudian umurnya juga berbeda, tapi tetap kita harus dalami juga apakah ada unsur-unsur lain nih, apakah pada rekrutmen mengetahui atau tidak, makanya nanti kita lakukan pendalaman. Baik, terima kasih banyak Bu Citra ya atas waktu. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI turun tangan dalam kasus tewasnya terapis Delta Spa, mengingat korban merupakan anak di bawah umur. Lantas apa saja temuan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KPAI? Kita temukan faktanya. Kami sudah bersama dengan Bu Ai Mariyati Solihah. Beliau ini merupakan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bu Ai, bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Baik, terima kasih sudah bersedia kami wawancara hari ini. Bu Ai, KPAI telah mendatangi Delta Spa sebagai buntut dari kematian seorang terapis yang ternyata adalah anak di bawah umur. Apa saja kemudian informasi yang berhasil dikumpulkan oleh KPAI setelah mendatangi TKP? Setelah kami mengumpulkan berbagai informasi dan kami mendatangi pihak-pihak terkait, tentu ini yang menjadi dasar kami melakukan pengawasan dan sangat terlihat jelas ada situasi pidana yang kami anggap pelanggaran hak anak yang sangat berat dalam hal ini. Saya melihat dua titik terang ya. Pertama, usia anak yang ada di tempat kerja. Yang kedua, ini pekerjaan yang sangat berdampak pada tumbuh kembang, pada kesehatan, keselamatan gitu, bahkan moralitas. Karena jelas sekali dalam konvensi ILO ya, International Labour Organization, yang itu menjadi payung atas ketenaga kerjaan. Kita memiliki undang-undang Ciptaker bahwa dunia usaha dilarang mempekerjakan anak untuk pekerjaan-pekerjaan yang tadi berdampak pada kesehatan ya, keselamatan dan bahkan moralitas. Ini substansi dari eksploitasi, adanya anak yang bekerja di tempat yang tidak boleh ya, yang bahkan kalau dalam konvensi ILO 138 ini adalah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Sebagai korban eksploitasi berarti ada serangkaian tindakan, yaitu apa? Kalau dikaitkan dengan TPPO, apakah benar di dalam ada pemerasan, penyekapan ya? Nah, saya melihat bahwa kalau ada informasi yang lainnya, oh akan digajinya katanya 1 juta sebulan, oh tidak ada kebebasan, selalu ada bodyguard yang mengikuti, lalu ada lagi bentuk-bentuk, saya harus sampaikan, ada urut kelamin gitu ya di dalam bentuk dari SKA ini informasi dari masyarakat. Saya mengatakan ya bahwa dalam koordinasi kemarin itu sudah jelas, berarti kan dari awal memang ada tindak eksploitasi yang disengaja ya, memanfaatkan situasi kerentanan, kemudian tahu bahwa ini sedang berkontrak dengan anak di bawah umur gitu. Harus kita ingat bahwa pelaku dari situasi TPPO maupun eksploitasi itu ada dua, bisa individu maupun korporasi. Baik, terima kasih Bu Ai atas Baik, sama-sama. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Perekrutan terapis Delta Spa ini banyak dilakukan melalui media sosial seperti Instagram maupun TikTok. Nah, kalau kita lihat sejumlah iklan-iklan yang beredar di media sosial ini tampaknya terdengar menjanjikan. Mulai dari penghasilan yang ditawarkan yang cukup besar, hingga benefit-benefit lainnya yang bisa didapatkan oleh terapis tersebut. Nah, tapi dari kesaksian mantan terapis yang pernah bekerja di sana maupun apa yang diungkapkan oleh korban RTA kepada keluarga, ini kenyataannya tidak seperti itu. Mereka mengeluhkan gaji yang dirasa minim sampai adanya keterbatasan atau harus membayar uang tebusan jika ingin keluar. Nah, lantas seperti apa sebetulnya proses perekrutannya, ketentuan-ketentuannya, dan juga mengenai uang tebusan tersebut? Kita akan coba untuk konfirmasi langsung ke Delta, ke kantor pusat Delta yang berada di Kelapa Gading. Kita temukan faktanya. Kami sudah berada di kawasan Ruko, tempat kantor pusat Delta Spa Kelapa Gading. Kita akan coba untuk masuk nanti ke dalam kantornya. Ayo. Op. Tutup nggak pintunya Pak Wan? Ya, coba kita tanya ya pemirsa. Ayo, kalah. Ya, Bapak izin mau nanya.
kantor Delta Spa yang mana ya Pak? Ibu mau ketemu siapa? Saya mau ketemu manajemennya. Kami dari TV One, dari media. Ya mau coba untuk konfirmasi aja terkait dengan kemarin ada kasus kematian salah satu terapis kan. Nah kami ingin konfirmasi langsung dari manajemennya nih supaya bisa dapat. Ibu ada surat berimbang. itu nih Bu, surat tugas. Kami dari TV One Pak, kami belum sempat untuk izin karena kan belum nggak ada nih kontaknya. Jadi kami pengen langsung menemui aja untuk izin dulu. Gitu. Nah, parkirnya Bu. Kita tadi sudah bertemu dengan salah satu petugas keamanan di sini, tapi diminta untuk menunggu. Tadi kami juga sudah bilang untuk ingin bertemu dengan manajemen dari Delta mendapatkan konfirmasi. Kita tunggu dulu bisa. Selamat siang, Ibu. Kami dari TV One, dari media. Oh, mau ketemu dengan siapa? Kami ingin dapat konfirmasi aja dari manajemen Oh, Delta. bisa langsung ke Polres aja kalau misalkan itu. Ya kami sudah ke Polres juga Ibu, tapi kan kita juga harus dapat informasi dari Delta supaya pemberitaannya jadi berimbang. Kita nggak mau juga nggak memberikan kesempatan untuk Delta menjawab gitu. Kan yang di sini kan cuma karyawan ya, bukan saya yang berwenang gitu. Jadi bisa langsung kita karena semua lagi berproses, bisa langsung tanya ke Polres. Tapi di sini kantor manajemennya, kantor pusatnya kan? Bukan. Di Kelapa Gading tuh di mana Bu? Ini kan bukan di ininya ya. Maksudnya bisa langsung aja ke kantor Kelapa Gadingnya. Iya, gitu kantor aja. Kelapa Gadingnya di mana? Bukannya di sini ya? Di Memang sebelah. di pusat. Ini bukan kantor pusatnya berarti. Kita manajemen aja. Nah, itu dia Bu. Jadi manajemen kan berarti yang berwenang ya memberikan keterangan dari pihak Delta. Sebenarnya kami cuma ingin tahu jawaban dari konfirmasi dari pihak Delta saja mengenai perkembangan berita. Iya, maksudnya saya juga nggak bisa menjawab gitu. Saya nggak tahu apa-apa tentang itu gitu. Jadi kalau misalkan Mbaknya mau tahu progresnya gimana, kelanjutannya bisa langsung ke Polsek aja. Perekrutan karyawan di sini. Karyawan apa? Terapis. Bukan. Di mana? Nanti kalau itu kan langsung dari WAPP ya, beda sama Delta. WAPP ini agensi tersendiri. Bukan, dia PT. Makanya tanya aja ke Polsek, saya juga nggak tahu soalnya. Jadi Mbaknya bisa langsung ke Polsek aja. Ya. Udah kalau ke Polsek. Oh udah, ya Iya, udah jadi- itu aja. Makasih ya. Tapi jadi Delta nggak bersedia nih memberikan tanggapan apa-apa. Langsung Polsek aja Mbak. Iya, makasih ya. Terima kasih ya Mbak. Kita sudah coba ya pemirsa meminta tanggapan dari pihak manajemen Delta, tapi sudah sampai di sini sudah bertemu juga dengan salah satu pihak dari manajemen. Ini sayangnya tidak mau memberikan tanggapan lebih lanjut dan mengarahkan kami untuk hanya mendapatkan informasi dari kepolisian. Artinya kami sudah berupaya untuk mendapatkan konfirmasi, tapi sayangnya Delta tidak bersedia untuk memberikan tanggapan apa-apa. Kepikiran merencanakan buat kabur itu sendiri atau bareng-bareng sama teman-teman?